sok letih, orang lain adus getih merupakan kalimat yang terpampang pada spanduk Aliansi Peduli Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh miris kita membacanya. Maraknya aksi kasus letih ini banyak membombardir media berita. Hal ini didukung dengan data yang tercatat lebih dari 113 kasus letih yang melibatkan 313 orang remaja. Juga lebih dari 5 orang remaja menjadi korban jiwa aksi kasus letih ini. Kasus keliti atau kejahatan jalanan berupa pencopetan, pencurian, penodongan yang merujuk pada kekerasan maupun pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok atau disebut juga sebagai peer-to-peer violence. Tentu hal ini merasakan masyarakat karena generasi muda harapan bangsa justru memiliki moral yang rusak. Hal ini perlu segera ditangani. Akankah kita terus membiarkan generasi muda justru mengancam keamanan dan kedamaian masyarakat? Saya, Mazaya Syakira Firmansyah Putri, dari Dapil DKI Jakarta 2, di sini menyampaikan bahwa perlu diingat semua warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, damai, dan juga tentram. Juga perlu diingat bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya, apabila dia melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka akan mendapatkan konsekuensi. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang mendapatkan tindak pidana adalah anak yang sudah berumur 12 tahun dan juga di bawah 18 tahun. Artinya, remaja yang melakukan tindak pidana akan bisa mendapatkan konsekuensi di mata hukum. Pada umumnya, anak yang terlibat pada tindak kejahatan merupakan hasil dari pola asuh, sistem sosial, pengabaian sosial, serta kurangnya edukasi hukum secara informal maupun formal. Sehingga penting bagi kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menangani permasalahan sosial ini. Dalam menangani kasus kekerasan remaja diperlukan 3 upaya utama yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum serta pemerintah, yaitu upaya P2R, preemptif, preventif, dan juga represif. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pembahasan rancangan undang-undang maupun kebijakan yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai legislator, Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan 2 upaya penting. Yang pertama adalah pengoptimalan non-penal polisi sebagai upaya preemptif dan juga preventif. Pengoptimalan ini berupa pembahasan rancangan kebijakan dan juga rancangan undang-undang terkait pemberian edukasi hukum, baik secara informal maupun formal. Yang kedua adalah pembahasan rancangan kebijakan koordinasi antara sistem peradilan anak dengan kesejahteraan sosial. Serta yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia kerja atau panja dan menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait pengesahan rancangan kebijakan dan juga rancangan undang-undang. Yang kedua adalah penegakan dan juga penegasan penal polisi yang berpacu pada KUHP, UU SPPA, dan juga UU Perlindungan Anak. Dalam fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat akan merancang RAPBN dalam mengalokasikan dana untuk upaya P2R. Dan dalam fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengawasi implementasi upaya P2R ini dan juga kebijakan pemerintah, serta mengevaluasi hasil dari implementasi tersebut. Tentu, dalam pelaksanaan upaya P2R ini diperlukan kerjasama antara stakeholder dan juga masyarakat. Dengan preemptif, preventif, dan juga represif, remaja tentu kena hukum, masyarakat pun aman.